Silakan Pak. Baik, saya akan mencoba menjawab soal nomor satu dari mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pemerintah. Eh, Ya, sebagai dosen pengampu adalah Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, STP, SAP, MSc, sebagai tugas ujian tengah semester 2025-2026. Jawaban nomor satu yaitu tentang pendahuluan, ya, mengenai perkembangan sistem pemerintahan global pada abad 21 menunjukkan bahwa negara tidak lagi dapat dikelola hanya melalui pendekatan birokrasi administratif klasik. Kompleksitas persoalan publik seperti disrupsi digital, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, konflik politik, serta percepatan arus informasi global telah memaksa pemerintahan modern bergerak dari sekedar government menuju governance. Dalam konteks ini, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya dipahami sebagai aktivitas administrasi negara, tetapi juga harus dipandang sebagai kemampuan strategis dalam mengelola perubahan sosial, menjaga legitimasi publik dan membangun kapasitas adaptif negara. Secara teoretik, konsep tentang manajemen pemerintahan berkembang dari pendekatan administrasi klasik, dari sebagaimana pandangan Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber, menuju paradigma kontemporer seperti New Legal Government. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemerintah modern tidak lagi hanya bertindak sebagai pengendali kekuasaan atau controller state, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, kolaborator, dan inovator kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, tantangan utama pemerintahan saat ini bukan sekedar kekurangan regulasi, melainkan bagaimana meningkatkan kapasitas instruksi negara atau institusi negara agar mampu bekerja secara adaptif, transparan, profesional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen kepemimpinan pemerintahan harus dianalisis secara multidimensional melalui aspek perencanaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan publik, pengawasan, koordinasi, hingga tata kelola keuangan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat kita semua. Perkenankan saya Kasbudin Nor, nomor induk mahasiswa 65001 251 00007. Mahasiswa program studi Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama. Ingin menyampaikan jawaban dari soal mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pemerintahan yang diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Ujian ini dilakukan dalam tengah semester yang
beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong SSTP, SAP, MSI. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan jawaban atau melaksanakan tugas jawaban dengan baik. Bersama ini kami sampaikan ujian tengah semester tersebut adalah tentang jawaban dan soal. Nomor 1 yaitu terkait tentang pendahuluan. A. Manajemen perencanaan. B. Manajemen keorganisasian. C. Manajemen sumber daya manusia atau aparatur. D. Manajemen sumber-sumber keuangan. E. Manajemen kinerja. F. Manajemen pelayanan umum. G. Manajemen pengawasan. H. Manajemen kolaborasi, konflik, dan koordinasi. I. Manajemen logistik. K. Manajemen pemasaran di sektor pemerintahan. J. Kepemimpinan pemerintahan dalam good governance, kolaboratif governance, dynamic governance, dan agile governance. Dan kesimpulan. Jawaban nomor 2 yaitu menyangkut melingkupi pendahuluan A. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level pusat. B. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level provinsi. C. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kabupaten. D. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kota. E. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kecamatan. F. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kelurahan. G. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level desa. H. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di lembaga pemasyarakatan kelurahan. I. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di lembaga kemasyarakatan desa ke desa. Dan kesimpulan. Jawaban nomor 2, saya ulangin maaf. Jawaban soal nomor 3 tentang daftar literatur manajemen dan kepemimpinan pemerintahan, yaitu melingkupi pendahuluan, kemudian kependahuluan itu perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pemerintahan sistem pemerintahan global pada abad ke-21 menunjukkan bahwa negara tidak lagi dapat dikelola hanya melalui pendekatan birokrasi administratif klasik. Kompleksitas persoalan publik seperti disrupsi digital, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, konflik politik, serta percepatan arus informasi global telah memaksa pemerintahan modern bergerak dari sekedar government menuju governance. Dalam konteks ini, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya dipahami sebagai aktivitas administratif negara, tetapi harus dipandang sebagai kemampuan strategis dalam mengelola perubahan sosial, menjaga legitimasi publik, dan membangun kapasitas adaptif negara. Secara teoritis, konsep manajemen pemerintahan berkembang dari pendekatan administrasi klasik, yaitu Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber, menuju paradigma kontemporer seperti New Public Management, atau Good Governance, Collaborative Governance, Dynamic Governance, hingga Agile Governance. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemerintah modern tidak lagi hanya bertindak sebagai pengendali kekuasaan atau control state, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, kolaborator, dan inovator kebijakan publik.
Dalam konteks Indonesia, tantangan utama pemerintahan saat ini bukan sekedar kekurangan regulasi, melainkan bagaimana meningkatkan kapasitas institusi negara agar mampu bekerja secara adaptif, transparan, profesional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen dan kepemimpinan pemerintahan harus dianalisis secara multidimensional melalui aspek perencanaan, organisasi, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan publik, pengawasan, koordinasi, hingga tata kelola kolaboratif. Manajemen perencanaan. Manajemen perencanaan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh kebijakan publik pada dasarnya lahir dari proses perencanaan yang sistematis. Dalam perspektif klasik, George R. Terry memandang perencanaan sebagai proses penentuan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Namun, dalam pemerintahan modern, perencanaan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mengantisipasi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan geopolitik global. Secara logistik, sistem perencanaan pembangunan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melahirkan RPJPN, RPJMN, RPMD, hingga RKPD. Sistem ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara struktur, berkesinambungan dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, secara empiris masih ditemukan berbagai persoalan seperti inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi, lalu tumpang tindih program, ego sektoral, lemahnya sinkronisasi pusat daerah, serta rendahnya penggunaan data saintifik dalam penyusunan kebijakan. Dalam perspektif government modern, perencanaan pemerintahan idealnya menggunakan pendekatan evidensi-based policy, partisipasi planning, predictive governance, dan data-driven decision making. Negara-negara seperti Singapura dan Estonia telah memanfaatkan kecerdasan buatan serta integrasi big data dalam menyusun kebijakan publik secara real time. Indonesia mulai bergerak ke arah tersebut melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, meskipun implementasinya masih menghadapi kesenjangan kapasitas digital antar daerah. Refleksi kritis. Menurut penulis, kelemahan terbesar perencanaan pemerintahan Indonesia bukan terletak pada minimnya dokumen perencanaan, tetapi pada budaya birokrasi yang masih terlalu prosedural sehingga sering gagal membaca dinamika perubahan sosial secara cepat. B. Manajemen keorganisasian. Organisasi pemerintahan merupakan instrumen negara dalam menjalankan fungsi pelayanan pembangunan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Max Weber melalui teori birokrasi klasik menekankan pentingnya hierarki, aturan formal, pembagian kerja, dan profesionalisme aparatur. Model ini efektif pada era industrialisasi karena
menciptakan stabilitas administrasi negara, namun dalam era disrupsi digital, saya ulang, namun dalam era disrupsi digital, birokrasi yang terlalu hierarki justru sering dianggap lamban dan tidak inovatif, anti perubahan, serta kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan akibatnya berkembang paradigma organisasi modern seperti network governance, agile bureaucracy dan adaptive institution. Pemerintahan modern membutuhkan organisasi yang fleksibel, kolaboratif, berbasis teknologi, serta mampu bekerja lintas sektoral. Di Indonesia, reformasi birokrasi sebenarnya telah diarahkan menuju transportasi kelembagaan yang lebih efektif. Akan tetapi, praktis empiris menunjukkan bahwa banyak organisasi pemerintah masih terjadi dalam budaya administratif dan orientasi formalitas dokumen. Refleksi kritis, transformasi organisasi pemerintahan Indonesia ke depan seharusnya tidak hanya fokus pada penyederhanaan struktur, tetapi juga perubahan kultur birokrasi agar lebih inovatif dan berbasis pelayanan publik. C. Manajemen sumber daya manusia atau aparatur. Dalam perspektif modern, kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas aparatur pemerintahan, sumber atau SDM. Aparatur bukan sekedar pelaksana administrasi, tetapi merupakan penggerak utama kapasitas negara atau state capacity. Undang-Undang ASN menegaskan bahwa pengelolaan aparatur harus berbasis sistem merit, yaitu kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kinerja. Hal ini penting untuk mengurangi praktik patronase politik dan birokrasi patrimonial yang selama ini menjadi masalah klasik di negara berkembang. Aparatur pemerintahan abad ke-21 dituntut memiliki literasi digital, kemampuan analisis kebijakan, kepemimpinan kolaboratif, kemampuan komunikasi publik, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. Namun, secara empiris, tantangan SDM pemerintahan Indonesia masih meliputi rendahnya budaya inovasi, mentalitas administratif, ketimpangan kualitas ASN antara daerah, dan resistensi terhadap digitalisasi birokrasi. Refleksi kritis, menurut penulis, reformasi birokrasi Indonesia akan sulit berhasil apabila perubahan hanya dilakukan pada sistem administrasi tanpa transformasi pola pikir aparatur negara. D. Manajemen sumber keuangan. Keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan publik harus memenuhi prinsip transformasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Konsep ini sejalan dengan prinsip good governance yang dikembangkan UNDP dan World Bank. Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur melalui Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah modern mulai menerapkan e-budgeting, e-procurement, dan digital fiskal government untuk meningkatkan transparansi dan menekan korupsi. Meski demikian, berbagai kasus korupsi anggaran menunjukkan bahwa
Digitalisasi saja belum cukup apabila tidak diiringi integritas aparatur dan pengawasan yang kuat. Refleksi kritis, masalah utama keuangan negara di Indonesia sebenarnya bukan semata keterbatasan anggaran, tetapi kebocoran fiskal akibat lemahnya integritas dan pengawasan birokrasi. Manajemen kinerja. Paradigma birokrasi modern menunjukkan pemerintah tidak hanya sibuk menjalankan prosedur, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, berkembang konsep manajemen kinerja berbasis hasil atau result-oriented governance. Indikator keberhasilan pemerintahan modern tidak lagi sekedar penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, efektivitas program, dan dampak sosial pembangunan. Indonesia telah menerapkan sakip dan lakip, ya. Kemudian reformasi birokrasi berbasis kinerja. Namun praktek empiris menunjukkan bahwa banyak institusi masih terjebak pada budaya administrasi laporan, bukan budaya kinerja substantif. Refleksi kritis, manajemen kinerja pemerintahan Indonesia masih cenderung menilai kepatuhan administratif dibanding dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Manajemen pelayanan umum. Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik menentukan legitimasi pemerintah. Paradigma pelayanan publik modern menekankan citizen-centered governance. Pelayanan cepat, transparan, inklusif, dan berbasis teknologi digital. Indonesia mulai mengalami transformasi pelayanan melalui SPBE, Dukcapil Digital, OSS, layanan pajak elektronik, serta integrasi pelayanan berbasis aplikasi. Namun tantangan utama masih meliputi ketimpangan infrastruktur digital, birokrasi berbelit, praktik pungli, dan rendahnya kualitas pelayanan di daerah tertentu. Refleksi kritis, transformasi pelayanan publik Indonesia tidak boleh berhenti pada digitalisasi aplikasi, tetapi harus menyentuh perubahan budaya melayani dalam birokrasi. Manajemen pengawasan. Pengawasan merupakan mekanisme kontrol agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum, etika, dan tujuan pembangunan nasional dalam negara demokrasi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti BPK, BPKP, Inspektorat, dan DPR, serta KPK, tetapi juga oleh masyarakat dan media massa. Governance modern menempatkan pengawasan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik, bukan sekedar instrumen mencari kesalahan. Refleksi kritis, pengawasan pemerintahan akan kehilangan efektivitas apabila masih dipandang sebagai ancaman birokrasi, bukan sebagai mekanisme perbaikan tata kelola negara. Manajemen kolaborasi, konflik, dan koordinasi. Kompleksitas masalah publik membuat pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, berkembang konsep kolaboratif governance yang menekankan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Dalam praktek pemerintahan Indonesia, persoalan koordinasi masih menjadi tantangan besar adalah ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan rivalitas politik. Kepemimpinan modern harus mampu menjadi integrator kebijakan, mediator konflik, serta fasilitator kolaborasi lintas sektoral. Refleksi kritis, kelemahan terbesar tata kelola pemerintahan Indonesia sering dikali bukan kekurangan program, melainkan lemahnya koordinasi antara lembaga. Manajemen logistik.
Manajemen logistik pemerintahan berkaitan dengan distribusi sumber daya negara secara tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Logistik menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana, distribusi bantuan sosial, ketahanan pangan, vaksinasi nasional, dan pertahanan negara. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kapasitas logistik negara merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. J. Manajemen resiko di sektor pemerintah. Pemerintah modern menghadapi berbagai resiko multidimensi, resiko politik, fiskal, bencana, cyber, kesehatan, hingga disinformasi digital. Karena itu berkembang konsep risk governance, resilience governance, dan strategic risk management. Negara harus mampu membangun sistem mitigasi risiko berbasis data dan teknologi. Refleksi kritis, pandemi global membuktikan bahwa kekuatan negara modern tidak hanya diukur dari kekuasaan politik, tetapi juga kemampuan mengelola ketidakpastian. K. Manajemen pemasaran di sektor pemerintah. Pemerintah modern juga membutuhkan strategi komunikasi dan pemasaran publik guna membangun kepercayaan masyarakat, menarik investasi, memperkuat citra daerah, dan meningkatkan partisipasi publik. Karena itu berkembang konsep public branding, governance, communication, dan digital public campaign. Di era media sosial, legitimasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan persuasif. L. Kepemimpinan pemerintahan dalam good governance, kolaboratif governance, dynamic governance, dan agile governance. Kepemimpinan pemerintahan abad 21 tidak lagi cukup bersifat administratif dan komando hierarkis. Pemimpin modern harus mampu mengintegrasikan berbagai paradigma governance, menekankan transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, partisipasi masyarakat. Kolaboratif governance menekankan kemitraan lintas sektor dalam penyelesaian masalah konflik. Dynamic governance menekankan kepemimpinan pemerintahan untuk berpikir ke depan, berpikir kembali, dan berpikir lintas batas. Konsep ini berkembang kuat di Singapura. Agile government menekankan fleksibilitas, inovasi, respon cepat, dan kemampuan adaptasi berbagai perubahan. Refleksi kritis, menurut penulis, tantangan terbesar kepemimpinan pemerintahan Indonesia di depan bukan hanya membangun birokrasi digital, tetapi membangun kepemimpinan adaptif yang mampu mengelola perubahan sosial secara cepat tanpa kehilangan legitimasi demokratisnya. Kesimpulan, manajemen kepemimpinan pemerintah pada era modern merupakan proses multidimensional yang tidak lagi dapat dijalankan dengan pendekatan birokrasi tradisional semata. Pemerintah dituntut mampu mengintegrasikan tata kelola yang transparan, adaptif, kolaboratif, dan inovatif guna menghadapi kompleksitas globalisasi dan transformasi digital. Keberhasilan pemerintahan modern sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kapasitas birokrasi, kemampuan pengelolaan sumber daya publik, serta kemampuan negara membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Mohon maaf, ingin izin minum dulu.
Baik, saya lanjutkan dengan soal nomor 2. Pemahaman dasar manajemen dan kepemimpinan pemerintahan dalam konteks tingkatan pemerintahan. Pendahuluan, sistem pemerintahan Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam prakteknya, pelanggaran pemerintahan dibagi ke dalam berbagai tingkatan administratif, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Setiap tingkatan memiliki karakteristik manajemen, pola kepemimpinan, ruang lingkup kewenangan, serta tantangan tata kelola yang berbeda. Dalam perspektif governance modern, hubungan antara level pemerintahan tidak lagi bersifat semata-mata hierarkis, tetapi berkembang menjadi sistem koordinasi multidimensional yang menurut sinkronisasi kebijakan, integrasi pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap dinamika lokal dan global. Secara teoretik, sistem pemerintahan multi-level governance menekankan bahwa efektivitas negara sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi antara tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan harus mampu membangun keseimbangan antara kontrol rasional dan fleksibilitas lokal. A. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level pusat. Pemerintah pusat merupakan sektor utama dalam menentukan arah kebijakan nasional, stabilitas publik, pertahanan negara, kebijakan fiskal, hubungan luar negeri, dan pembangunan nasional secara secara makro. Dalam konteks ini, manajemen pemerintahan pusat atau menuntut kapasitas strategi yang tinggi karena harus mengelola negara dengan kompleksitas yang sangat besar. Secara legalistik, kewenangan pemerintah pusat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta berbagai regulasi sektoral nasional. Kepemimpinan di level pusat membutuhkan visi nasional, kemampuan geopolitik, kapasitas koordinasi antara kementerian, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional. Dalam era globalisasi, pemerintahan pusat juga harus mampu menghadapi persaingan ekonomi global, transformasi digital, perubahan iklim, ancaman cyber, serta dinamika politik internasional. Secara empiris, tantangan utama pemerintahan pusat di Indonesia seringkali terletak pada birokrasi yang kompleks, tumpang tindih, regulasi, ego sektoral kementerian, serta kesenjangan implementasi kebijakan secara pusat dan daerah. Refleksi kritis menurut penulis, tantangan terbesar pemerintahan pusat saat ini bukan lagi sekedar membuat kebijakan nasional, tetapi memastikan bahwa kebijakan tersebut mampu diterjemahkan secara aktif hingga level daerah dan masyarakat akar rumput. B. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level provinsi. Pemerintah provinsi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah kebijakan kota. Karena itu, kepemimpinan gubernur tidak hanya bersifat administrasi, tetapi juga koordinasi dan integratif. Provinsi memiliki fungsi penting dalam sinkronisasi pembangunan wilayah, pengawasan kabupaten dan kota, pengendalian tata ruang regional, pembangunan infrastruktur lintas daerah, serta stabilisasi ekonomi regional. Dalam perspektif governance modern, pemerintah provinsi harus mampu menjalankan regional governance, strategis regional planning, dan intergovernmental coordination. Namun
dalam praktek empiris masih sering terjadi konflik kewenangan, ketidaksinkronan program, serta rivalitas politik antara provinsi dan kabupaten kota. Refleksi kritis, pemerintah provinsi seharusnya tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pusat, tetapi juga menjadi pusat integrasi pembangunan regional yang mampu mengurangi kesenjangan antara daerah. C. Manajemen kepemimpinan pemerintahan di level kabupaten. Kabupaten pada umumnya memiliki karakteristik wilayah yang lebih luas dengan dominasi sektor perkebunan, sumber daya alam, dan kawasan pedesaan. Karena itu, manajemen pemerintahan di kabupaten membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis wilayah atau territorial governance. Bupati sebagai kepala daerah harus mampu mengelola pembangunan pedesaan, meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial politik daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang cukup besar, namun tantangan empirisnya meliputi keterbatasan fiskal, ketergantungan terhadap transfer pusat, rendahnya kualitas SDM birokrasi, dan praktek politik patronas lokal. Refleksi kritis, otonomi daerah belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian pemerintahan kabupaten karena banyak daerah masih sangat bergantung pada kebijakan dan pendanaan pemerintah pusat. D. Manajemen dan kepemimpinan pemerintah di level kota. Pemerintah kota menghadapi tantangan yang berbeda dibanding kabupaten karena lebih dipengaruhi oleh urbanisasi, kepadatan penduduk, kemacetan, digitalisasi, ekonomi, dan kompleksitas pelayanan publik perkotaan. Wali kota dituntut memiliki kepemimpinan yang inovatif, cepat, adaptif, dan berbasis teknologi. Konsepnya smart city, urban governance, dan digital public service menjadi sangat penting dalam manajemen pemerintahan kota modern. Secara empiris, kota-kota besar di Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan sosial, kemiskinan urban, sampah, banjir, dan transportasi publik. Refleksi kritis, menurut penulis, keberhasilan pemerintahan kota modern sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin daerah membangun inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. E. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai penghubung administratif serta pemerintah kabupaten kota dengan kelurahan atau desa. Camat memiliki peran penting dalam koordinasi pemerintahan, pelayanan administrasi, stabilitasi sosial, dan pembinaan wilayah. Dalam perspektif governance modern, kecamatan seharusnya menjadi pusat koordinasi pelayanan publik lokal, simpul integrasi dari masyarakat. Saya ulangi, simpul integrasi data masyarakat, serta penghubung kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Namun, secara empiris banyak kecamatan masih memiliki keterbatasan kewenangan, anggaran, dan kapasitas birokrasi. Refleksi kritis, kecamatan sering menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat, tetapi justru belum mendapatkan penguatan kapasitas kelembagaan secara optimal. F. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level kelurahan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan administratif di wilayah perkotaan yang dipimpin oleh lurah sebagai aparatur pemerintah daerah. Pelayanan administrasi dasar, pengelolaan data kependudukan, mediasi sosial masyarakat, dan implementasi program pemerintah. Dalam era digital, kelurahan mulai diarahkan menuju pelayanan berbasis elektronik, administrasi digital, dan pelayanan publik terintegrasi. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan SDM, fasilitas pelayanan,
dan tingginya beban administratif. Refleksi kritis, transformasi kelurahan transformasi kelurahan digital akan sulit berhasil apabila tidak diiringi peningkatan kualitas aparatur dan infrastruktur pelayanan masyarakat. G. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di level desa. Desa merupakan entitas pemerintahan lokal yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan cukup besar bagi desa untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa tidak banyak berfungsi sebagai administratif. Saya ulang, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga harus menjadi pemimpin sosial, mediator, konflik, dan penggerak pembangunan komunitas. Konsepnya ada community governance, participatory development, dan local empowerment menjadi sangat penting dalam pemerintahan desa. Dana desa telah membuka peluang besar bagi pembangunan lokal, tetapi juga memunculkan tantangan korupsi, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan lemahnya pengawasan. Refleksi kritis, menurut penulis, masa depan pembangunan desa sebenarnya sangat ditentukan oleh keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. H. Manajemen kepemimpinan pemerintahan di lembaga kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti RT, RW, PKK Karang Taruna, dan LPMK merupakan bagian penting dari governance lokal. Lembaga ini berfungsi memperkuat partisipasi masyarakat, komunikasi sosial, gotong royong, dan stabilitas lingkungan. Dalam governance modern, keberhasilan lembaga kemasyarakatan menjadi bentuk sosial pemerintah, social governance, dan community participation. Refleksi kritis, pemerintahan lokal yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kekuatan birokrasi formal, tetapi juga kualitas modal sosial masyarakat. I. Manajemen dan kepemimpinan pemerintahan di lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat ya, saya ulangi. Dan kehadiran BPD, LPM, Karang Taruna, kelompok tani, dan lembaga adat menjadi bagian penting dalam demokrasi lokal. Kepemimpinan pemerintahan desa modern harus mampu membangun partisipasi, menjaga harmonisasi sosial, dan memperkuat pemberdayaan masyarakat, namun secara empiris masih ditemukan dominasi elit lokal. Konflik kepentingan dan lemahnya transparansi pengelolaan desa. Refleksi kritis, pembangunan desa tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas sosial, ekonomi, dan demokrasi masyarakat desa. Kesimpulan, manajemen dan kepemimpinan pemerintahan pada setiap tingkatan memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. Pemerintah pusat lebih berorientasi strategis dan nasional, sementara pemerintahan daerah lebih dekat pada implementasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif governance modern, efektivitas negara sangat ditentukan oleh kemampuan membangun koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara level pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan pemerintah abad ke-21 harus mampu bersifat adaptif, kolaboratif, inovatif, berbasis teknologi, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jawaban nomor 3, daftar literatur manajemen dan kepemimpinan pemerintahan, yaitu tentang pendahuluan, penguatan kapasitas akademis dalam bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan memerlukan penguatan literatur yang komprehensif. Literatur pemerintahan tidak hanya menjadi sumber teori, tetapi juga menjadi instrumen pengembangan kawasan strategi, analisis, kebijakan, reformasi, birokrasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan modern.
Berikut merupakan daftar beberapa buku penting yang berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan pemerintahan, baik dari perspektif administratif, publik klasik maupun governance modern yang telah saya baca. Tugas pembaca buku yaitu buku yang dibaca, judul buku Kibernologi atau Ilmu Pemerintahan Baru, penulis buku Profesor Dr. Taliji Dahu Nugraha, ciri-ciri sampul buku, sampai buku berwarna biru dan sampul buku berwarna biru dan bergambar kemudi kapal. Daftar isi buku jilid 1, satu pendahuluan, kerangka pemikiran, anggaran dasar, definisi ilmu pemerintahan. 2, perkembangan ilmu pemerintahan. Melingkupi objek material ilmu pemerintahan, pendekatan metadisiplin, pendekatan paradigmatik, pendekatan ontologika, kajian lapangan, kajian konseptual, studi terapan, studi kasus. 3, yang diperintahkan yaitu reasoning people, pengetahuan makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, civil society, warga bangsa, rakyat, people dan kedaulatan, warga negara, pemerintah bagian internal, yang diperintah pelanggan, konsumen, yang diperintah sosok berparadigma jamak ya. 4, tuntutan yang diperintahkan, pengertian kebutuhan manusia, barang, jasa, layanan sipil, kepedulian, reinventing produk atau output, segi-segi pelayanan, hukum, jasa publik, dan layanan sipil. Pelayanan atau pelayanan dan pelayanan. Pelayan dan pelayanan. Pelayanan dan layanan. 5, pemerintah rethinking government, pengertian leksikograf, sistem nilai pemerintahan, terbentuknya pemerintah dan pemerintahan, berbagai konsep tentang pemerintah, fungsi pemerintah, semangat reinventing government, pemerintah digaji oleh yang diperintah. 6, penempatan janji wewenang atau kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pengertian wewenang, pengertian kewajiban, pengertian tanggung jawab, pertanggungjawaban, accountability, pertanggungjawaban, obligativeness, pertanggungjawaban, causativeness. 7, hubungan pemerintah. Definisi, fungsi membangun pemerintahan, terjadi atau terbentuknya hubungan pemerintahan, model komunikasi, bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dan keterwakilan atau keterwakilan, pemerintah yang bertanggung jawab, pengertian berkaitan dengan latar belakang, dimensi tanggung jawab, konsep tanggung jawab sebagai input dan tanggung jawab sebagai output, pentingnya tanggung jawab, isi pertanggungjawaban, batas dan bentuk pertanggungjawaban, mengapa pemerintah bertanggung jawab, kepada siapa pemerintah bertanggung jawab, bentuk, sifat, aspek pertanggungjawaban, bagaimana pemerintah bertanggung jawab, akibat hasil pertanggungjawaban, waktu dan tempat pertanggungjawaban. 9, pembangunan pemerintahan yang bertanggung jawab, government, pengertian perlunya pembangunan reformasi atau pemerintahan, ruang lingkup pembangunan pemerintahan, kekuatan original, pendekatan OSI dan OSO, premis pembangunan pemerintahan, langkah-langkah. 10, menjalankan roda organisasi manajemen pemerintahan, yaitu pengertian roda organisasi, pengertian manajemen pemerintahan, tujuan organisasi, fungsi-fungsi manajemen, siklus manajemen, state of the art manajemen pemerintahan di Indonesia dan perspektif masa depan,
manajemen proyek, manajemen birokratik, manajemen departemen, manajemen fungsi dan tugas, manajemen daerah, manajemen pemerintahan dan manajemen bisnis, manajemen sumber daya, manajemen masa depan, manajemen 11 manajemen kinerja. Pengertian ruang lingkup kontrol, pembuatan kendali, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, audit, supervisi, kontrol, alasan terhadap bawahan, kontrol fungsional, kontrol sosial, blood income, in control, performance appraisal, evaluasi kinerja pemerintahan, dan 12 kekepalaan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Kepala dan kekepalaan, pemimpin dan kepemimpinan, sistem nilai pemimpin dan kepekaan, gaya pemimpinan, kepemimpinan transisional dan kepemimpinan transformasional, kepemimpinan multibudaya, kepemimpinan lintas budaya, kekepalaan kepemimpinan dan manajemen, kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan riwayat mukini, state of the art, 13 organisasi pemerintahan, yaitu pengertian organisasi, manajemen, organisasi sebagai input, siklus organisasi, organisasi pemerintahan, struktur organisasi, sasaran kajian teori organisasi, desain organisasi, dimensi dan determinan struktur, perkembangan struktur organisasi, analisis organisasi, siklus produk, organisasi cerdas, organisasi sakit, organisasi psikoneuron, akondor, pengembangan organisasi, metodologi penelitian organisasi. 14. Koordinasi pemerintahan, latar belakang, pendekatan, pengertian koordinasi, koordinasi pemerintahan, koordinasi dan spesialisasi, tujuan koordinasi, bentuk koordinasi, proses koordinasi, mengukur koordinasi, efektif coordination. 15. Tipologi pemerintahan, mengenai latar belakang, pengertian tipologi, berbagai pegangan teologi, pengalaman teologi, kesadaran teologi, pernyataan-pernyataan teologi, kepercayaan teologi, situasi teologi, gejala teologi pemerintahan, sasaran teologi pemerintahan, sasaran kajian teologi pemerintahan, kerangka pemikiran teologi pemerintahan, ilmu pemerintahan teologi, etika pemerintahan. 16 etika pemerintahan. Pengertian, sentuhan antara pemerintahan dengan etika, pertimbangan etika atau ethical judgment pemerintah, keputusan balik etik atau tindakan etik, pertanggungjawaban etika, reward and punishment, jasa, palawija dan tanaman keras, metodologi etika jabatan, etika pemerintahan dan teologi pemerintahan. 17 budaya pemerintahan. Pengertian, sistem politik, pengertian budaya pemerintahan, kondisi sistem pemerintahan, nilai sistem pemerintahan, sumber nilai manusia, perubahan nilai, vehicle, clarity, intensity, dan intensity nilai. Kejelasan, clarity, keserasian atau compatibility, dan keberulangan pengguna atau frekuensi atau vehicle. Budaya pemerintahan, budaya elit dan budaya plur. Pembentukan budaya pemerintahan, penelitian dan pengukuran budaya pemerintahan, sosiologi pemerintahan, gejala sosial, gejala pemerintahan, kibernologi, hubungan sosiologi dengan kibernologi, pendekatan sosiologikal, pengertian sosiologi pemerintahan, pokok bahasa sosiologi pemerintahan. 19 seni pemerintahan, pengertian seni dan sejarah, seni dari masyarakat dan masyarakat, seni dan craft skill, seni dan filsafat,
seni dan etika, seni dan budaya, seni dan politik, seni dan ilmu pengetahuan, seni pemerintahan, topik pengkajian, seni pemerintahan, metodologi seni pemerintahan. Jilid 2, 20. Filsafat pemerintahan, latar belakang, pengertian filsafat pemerintahan, filsafat ilmu pemerintahan, filsafat ilmu pemerintahan. 21 hukum pemerintahan. Latar belakang, Bestur Rek, hukum administrasi, hukum tata usaha negara pemerintah sebagai subjek hukum, pendekatan, hukum pemerintahan, hubungan hukum, pokok bahasan hukum pemerintahan, psikologi pokok bahasan hukum pemerintahan. 22 psikologi pemerintahan. Pengertian psikologi, kerangka pemikiran, mencari paradigma, pokok bahasan psikologi pemerintahan. 23 ekologi pemerintahan, pengertian ekologi, hibrida ekologi, perbedaan antara administrasi negara dengan pemerintahan, ekologi pemerintahan dengan pemerintahan ekologi, pengertian dan ruang lingkup ekologi pemerintahan. 24 komunikasi pemerintahan, pengertian, metodologi, konstruksi komunikasi pemerintahan, komunikasi pemerintahan. 25 politik pemerintahan, latar belakang, pengertian pokok bahasan politik pemerintahan. 26 kebijakan pemerintahan, yaitu mengenai pengertian struktur kebudayaan publik dan kebijakan publik, kebijakan pemerintahan, politik bahasa, kebijakan pemerintahan, administrasi pemerintah. Saya ulang, 27 administrasi pemerintahan. Latar belakang, pengertian, adakah ilmu administrasi, administrasi pemerintahan, pokok bahasan administrasi pemerintahan. 28 birokrasi pemerintah, pengertian, teori birokrasi, birokrasi publik, birokrasi pemerintahan sebagai input dan sebagai output, perilaku birokrasi, perilaku birokrasi pemerintahan, masalah-masalah birokrasi pemerintahan. 29 ekonomi pemerintahan mengenai latar belakang, telaah pustaka pendekatan monodisiplin, telaah pustaka pendekatan interdisipliner, administrasi pembangunan. Ekonomi pemerintahan, pokok bahasan ekonomi pemerintahan. 30 teknologi pemerintahan, pengertian teknologi pemerintahan, teknologi dengan pemerintahan, adakah teknologi pemerintahan, sistem teknologi pemerintahan, pelaku atau aktor teknologi pemerintahan, intervensi teknologi, elektronik, governance, EGOP. Pokok bahasan teknologi pemerintahan, tantangan terhadap teknologi pemerintahan. 31 demokrasi pemerintahan, pemerintahan dan kependudukan, pemerintahan dan civil service, public service dan kependudukan. Demokrasi dan ilmu pengetahuan, produk interaksi antara demokrasi dan ilmu pemerintahan. Adakah demografi pemerintahan, bidang kajian kibernologi, demografi dan demografi pemerintahan. 32 geografi pemerintahan, pengertian geografi, bidang-bidang geografi, geografi pemerintahan. 33 sejarah pemerintahan, pendekatan metodologi sejarah, menemukan kembali sejarah, ilmu sejarah, sejarah sebagai rekayasa membentuk sejarah, belajar sejarah dengan belajar dan dari sejarah. Klasifikasi ilmu sejarah, sejarah pemerintahan Indonesia, metodologi sejarah pemerintahan, kegunaan sejarah pemerintahan. Kegunaan sejarah pemerintahan, pokok bahasa sejarah pemerintahan. 34 bahasa pemerintahan, latar belakang pengertian bahasa, fungsi bahasa, tipologi bahasa, ilmu bahasa, bahasa pemerintahan, manajemen bahasa, metodologi bahasa pemerintahan, metodologi, saya ulang 35 mengenai metodologi ilmu pemerintahan. Latar belakang pengertian saintifik, metodologi penelitian dan metodologi ilmu. 36 metodologi penelitian dan pemerintahan. Pengertian metodologi penelitian